Pernah tidak? Kamu sudah rebahan tapi pikiranmu masih lari kemana-mana. Sudah capek seharian, tapi kepala justru makin ramai saat malam. Kamu mengulang-ulang percakapan di kepala. Memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Menyalahkan diri sendiri atas hal kecil. Kalau iya, tenang. Kamu tidak aneh. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang mengalami yang namanya overthinking. Dan hari ini, kita akan bahas kenapa itu terjadi secara psikologi. Dan bagaimana cara pelan-pelan menguranginya. Apa itu overthinking? Dalam psikologi, overthinking adalah kondisi ketika otak terus memutar pikiran negatif secara berulang. Biasanya bentuknya seperti takut masa depan, takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik, takut mengecewakan orang lain. Masalahnya bukan karena kamu lemah. Justru seringkali, overthinking terjadi pada orang yang PK, peduli, banyak tanggung jawab, terlalu sering memikirkan perasaan orang lain. Kenapa otak kita suka overthinking? Secara psikologi, otak manusia sebenarnya dirancang untuk melindungi diri. Otak akan terus mencari kemungkinan buruk agar kita bisa bersiap. Masalahnya, ketika trauma, luka batin, dan pengalaman buruk menumpuk, otak jadi terlalu waspada. Akhirnya muncul pikiran seperti, bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak cukup? Bagaimana kalau mereka membenciku? Bukan karena kamu lemah, tapi karena otakmu sedang terlalu ingin melindungimu. Tanda-tanda overthinking. Coba perhatikan, apakah kamu sering mengalami ini? Susah tidur karena pikiran tidak berhenti. Terlalu sering menganalisis hal kecil. Mudah merasa bersalah. Takut mengambil keputusan. Sering membayangkan skenario buruk. Kalau iya, itu bukan berarti kamu aneh. Itu tanda bahwa jiwamu sedang lelah. Dampak overthinking jika dibiarkan. Overthinking yang terus-menerus bisa membuat mental lelah, hati mudah sedih, percaya diri menurun, sulit bahagia meskipun hidup baik-baik saja, merasa kosong tanpa sebab jelas, dan yang paling menyedihkan, banyak orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Padahal yang mereka butuhkan hanya istirahat dan dipahami. Hubungan pikiran dan kesehatan tubuh. Tahukah kamu? Pikiran dan tubuh itu terhubung sangat kuat. Saat pikiran terus tertekan. Saat hati terus cemas. Saat kepala tidak pernah benar-benar tenang. Tubuh ikut merasakan dampaknya. Banyak orang tidak sadar. Sakit kepala yang sering muncul. Dada terasa sesak. Perut sering tidak nyaman. Jantung berdebar tanpa sebab. Sulit tidur. Badan mudah lelah. Itu bukan selalu karena penyakit fisik. Seringkali itu adalah sinyal bahwa pikiran sudah terlalu lelah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai stres psikosomatis. Artinya, tekanan batin bisa berubah menjadi keluhan fisik. Bukan karena kamu lemah, tapi karena tubuhmu sedang berteriak minta istirahat. Ketika otak hidup dalam mode takut terus-menerus, overthinking membuat otak seperti hidup dalam bahaya terus-menerus. Otak mengira kamu sedang terancam. Padahal yang terjadi hanya pikiranmu sendiri. Akibatnya tubuh terus memproduksi hormon stres. Jantung bekerja lebih cepat. Napas jadi pendek. Otot selalu tegang. Tubuh tidak pernah benar-benar rileks. Kalau ini berlangsung lama, tubuh bisa benar-benar kelelahan. Itulah mengapa orang yang terlalu banyak memendam pikiran sering terlihat baik-baik saja di luar,
Tapi di dalam tubuhnya sedang kelelahan luar biasa. Cara pelan-pelan mengurangi overthinking. Ini bukan solusi instan, tapi ini langkah yang bisa membantu. Sadari bahwa tidak semua pikiran adalah fakta. Tidak semua yang kamu pikirkan itu benar. Belajar berkata pada diri sendiri, cukup untuk hari ini. Tulis isi pikiranmu agar tidak terus berputar di kepala. Kurangi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Latih diri untuk hadir di saat ini, bukan hidup di masa depan yang belum terjadi. Kamu tidak harus langsung sembuh. Kamu hanya perlu membaik sedikit demi sedikit. Kalau akhir-akhir ini kamu sering merasa sakit, sering lelah, sering kehilangan semangat, padahal secara fisik kamu terlihat baik-baik saja, jangan langsung menyalahkan tubuhmu. Mungkin yang sebenarnya lelah adalah hatimu. Mungkin yang paling butuh istirahat adalah pikiranmu. Kamu tidak malas. Kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu lama berjuang sendirian. Pelan-pelan saja. Sembuhkan dirimu. Bukan demi siapa-siapa, tapi karena kamu pantas hidup dengan pikiran yang tenang dan hati yang damai. Dan kalau kata-kata ini terasa seperti menggambarkan dirimu, tonton kembali saat pikiranmu mulai ramai. Bagikan pada orang yang kamu pedulikan. Dan jangan lupa, langsung subscribe. Karena di sini, kamu tidak sendirian.